Nggak boleh. Setelah engkau mengatakan tadi, engkau katakan aku seperti punggung ibunya, nggak ada. Sampai Allah menurunkan, memutuskan hukum antara aku dengan engkau dalam urusan ini. Allah dan Rasulnya. Apa yang terjadi jemaah? Katanya Khawlah, fawasabani. Diterkam istrinya sama Aus. Khawlah ini diterkam. Famtana'tu bima taghlibu bihil mar'ah asy-syaikha ad-dha'if. Dibanting itu Aus sama Khawlah. Udah tua renta, sok jagoan sama istrinya yang masih muda. Dipiting dia, dibanting, tinggalin sama Khawlah. Enggak. Lalu kata Khawlah, aku keluar ke tetanggaku, pinjem baju. Khawlah enggak punya baju abaya jamaah yang tertutup. Sekarang subhanallah wanita-wanita bajunya jangan ditanya. Beli lagi. Bukan beli Ustaz, ganti. Enggak ganti kau. Tapi nambah. Seharusnya ganti. Beli baru yang lama, keluarin. Ini Khawlah. Kau akan tahu bagaimana posisi Khawlah ini di mata sang pencipta. Dan bagaimana posisimu yang memiliki banyak baju di rumah. Khawlah, baju yang dipakai untuk keluar rumah, gak ada yang pantas. Maka Khawlah mengatakan, fasta'artu minha thiyaban. Aku pinjam baju untuk bisa keluar rumah. Thumma kharajtu hatta ji'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajalastu baina yadayhi. Aku duduk di hadapan Nabi. Masuk ke rumahnya, jumpai Nabi duduk di hadapan Rasul SAW. Lalu aku cerita tentang apa yang telah terjadi. Aku mengadu kepada dia. Akhirnya curhat juga nih si Khawlah tentang keburukan suami. Apa kata Nabi SAW? Ya Khuwailah, ibna ammika syekhun kabir, fattaqillah fihi. Wahai Khuwailah, itu anak pamanmu yang sudah tua. Sepupuan nih sama Khawlah. Kau bertakwalah kepada Allah. Kau layanin dia. Dan dalam riwayat lain, Nabi mengatakan, Ara illa annaki qad binti. Aku lihat kayaknya kau udah gak boleh lagi tuh. Kau harus pisah sama dia. Artinya sudah cerai. Akhirnya Khawlah setelah ngomong itu keluar dia. Ketika mau keluar, Quran turun. Wahyu turun. Kata Khawlah melihat Nabi, fataghasya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka yataghasya. Nabi diliputin dengan wahyu yang biasa datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian beliau sadar. Mengatakan, ya Khuwailah, wahai Khuwailah, qad anzalallahu fiki wa fi sahibiki Qur'anan. Allah sudah menurunkan untukmu dan urusan temanmu ini ayat dari Al-Quran Karim. Lalu Nabi membacakan firman Allah ayat 1 sampai 5 dari surah. Surat apa nak kasih hadiah? Oh, itu yang angkat tangan duluan. Berdiri antum. Masya Allah, barakallahu fikum. Antum kayaknya udah pandai baca Quran, nak kasih ini. Nah, kirim ke belakang sana. Suratul Mujadilah. Artinya seorang wanita yang berjidal. Yang dia berdialog sama Nabi SAW. Mengadukan suaminya. Antum tahu, setelah kejadian itu, Rasulullah SAW mengatakan kepada Khawlah, suruh suamimu membebaskan seorang budak sebelum mendatangi engkau. Ya Rasulullah, dia gak punya apa-apa. Miskin. Suami udah miskin, akhlaknya buruk. Enak gak jamaah hidup dengan wanita, dengan lelaki seperti itu? Ya perempuan yang tahu. Tapi sebagian mereka sabar. Dia gak punya apa-apa ya Rasulullah SAW. Ya udah, suruh dia puasa 2 bulan berturut-turut.
Kata Khawlah, ya wallahi innahu la syekhun kabir. Ya Rasulullah, demi Allah, dia itu sudah tua renta, nggak bisa puasa udah. Terus kata Nabi SAW, sudah suruh dia ngasih makan 60 orang miskin. Ya Rasulullah, dia nggak punya apa-apa. Bayangkan jamaah, tua miskin akhlaknya buruk. Lalu Nabi SAW membantu dengan kurma untuk dikasih makan 60 orang. Kata Khawlah, aku juga bantu. Ada yang Khawlah pulang kasih makan 60 orang, jadi halal lagi buat suaminya. Al-Imam Al-Qurtubi berkaitan dengan wanita ini, menceritakan bagaimana suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ketika itu Umar dalam masa pemerintahnya, dia sebagai khalifah, Amirul Mukminin, dia lagi berjalan naik keledai, diberhentikan oleh Khawlah. Wa wa'adzathu, dan dikasih nasihat oleh Khawlah. Siapa dikasih nasihat? Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Wa qalat ya Umar, kata Khawlah, wahai Umar, qad kunta tud'a Umairan, kau dulu dipanggil Umar Cili. Thumma qila laka Umar, lalu berganti kau jadi Umar yang besar. Thumma qila laka Amirul Mukminin, sekarang kau disebut Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Fattaqillah ya Umar, bertakwalah engkau kepada Allah wahai Umar. Fa innahu man ayqana bil maut khafal faut. Orang yang yakin dengan kematian, maka dia takut kematian itu datang tiba-tiba dalam kondisi dia belum siap. Wa man ayqana bil hisab khafal azab. Yang yakin ada hari hisab, maka dia takut dengan azab Allah. Umar tuh berdiri jemaah, berhenti dia mendengarkan ucapan Khawlah. Lalu orang-orang yang di sekitarnya ngomong, ya Amirul Mukminin, katanya, ataqifu li hadhil ajuz hadzal wuquf. Kau duduk seperti ini, dengerin perempuan tua ini berbicara. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala? Wallahi, law habasatni min awwalin nahar ila akhirin nahar la ziltu illa li salatil maktubah. Andai kata perempuan ini memberhentikan aku dari pagi sampai sore, aku akan berhenti mendengarkan dia, kecuali untuk sholat fardu. Habis sholat aku mau datang lagi dengerin dia. Apa kata Umar? Atadruna man hadhil ajuz? Kalian tahu nggak siapa wanita tua ini? Hiya Khawlah bintu Tha'labah. Dia tuh Khawlah bintu Tha'labah. Sami Allah qawlaha min fawqi sab'i samawat. Allah ajak dengar ucapan dia dari langit yang ketujuh sana. Allah mendengarkan omongan dia. Ayasma'u rabbil alamin qawlaha wa la yasma'uhu Umar. Masa Allah Rabbul Alamin mendengarkan ucapannya, Umar nggak mau dengerin ucapannya? Jamaah, Allah tuh dengar kita, jamaah. Tinggal kitanya, kita mau nggak didengar sama Allah? Allah nyuruh kita minta, kita mau nggak minta sama Allah? Dan Allah la yamal hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Dan itu yang menimpa kita. Kita bosan berdoa, merasa doa kita tidak dikabulkan. Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Nabi, ketika perang Khandaq, Sa'ad termasuk yang terkena panah. Lalu dia, antum lihat sahabat Nabi ini Sa'ad bin Mu'adz yang ketika mati arsy-nya Allah bergetar. Arsy Allah bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'adz. Dia dirawat di dalam masjid. Nabi ingin Sa'ad dirawat dalam masjid. Mulai darah itu ngucur dari luka dia. Yang bahaya kok darah ngucur terus, akhirnya tidak bisa berhenti, dia kehabisan darah. Lalu Sa'ad berdoa. Dia mengatakan,